Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 19 12 10 170. Kelas PAIS semester 5. Mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum merupakan suatu program yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tujuan ini yang akan dijadikan arahan atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatannya. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang, yang kedua itu tujuan jangka menengah, yang ketiga tujuan jangka pendek. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan, yang kedua tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Selanjutnya itu isi atau materi. Isi atau materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau materi yang akan dilakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, kurikulum harus menyeleksi isi atau materi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu yang pertama kebermaknaan, yang kedua manfaat atau kegunaan, yang ketiga pengembangan manusia. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama itu fakta, yang kedua konsep, yang ketiga teori, yang keempat generalisasi, yang kelima prinsip, yang keenam prosedur, yang ketujuh hukum, yang ke-8 istilah, yang ke-9 contoh atau ilustrasi, yang ke-10 definisi, yang ke-11 postulat. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta alat atau peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran atau dalam pelajaran. Pada hakikatnya strategi pembelajaran tidak terbatas pada hal itu saja. Namun strategi pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan memeriksa tingkat kecapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara itu, pengertian yang lebih luas kurikulum yang dimaksud sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisien, kelayakan program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Sukmadinata mengemukakan 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua yaitu pendekatan objektif, yang ketiga pendekatan campuran multivariasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.